Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hidrotani dan pecinta rempah. Pernahkah kamu melihat buah besar berwarna oranye, berbentuk bulat atau lonjong, yang sering dijadikan bahan kolak, sayur, atau bahkan dekorasi Halloween di luar negeri? Ya, itulah waluh, atau yang dikenal secara ilmiah sebagai cucur bita. Buah yang satu ini bukan hanya sekadar bahan makanan, tapi juga menyimpan sejarah panjang, kandungan gizi tinggi, manfaat kesehatan luar biasa, dan peluang bisnis yang menjanjikan. Waluh, atau labu kuning, adalah tanaman merambat dari keluarga Cucurbitaceae, yang juga mencakup mentimun, melon, dan semangka. Nama ilmiahnya Cucurbita moschata, Cucurbita maxima, dan Cucurbita pepo, tergantung pada varietasnya. Waluh termasuk tanaman semusim yang tumbuh cepat dan menghasilkan buah besar dengan kulit keras dan daging lembut berwarna kuning oranye. Buah ini dikenal di berbagai negara dengan nama berbeda: pumpkin di Amerika, calabaza di Spanyol. Labu sayam berbeda dengan waluh meskipun sama-sama dari keluarga labu-labuan. Waluh sudah dibudidayakan oleh peradaban kuno di Amerika Tengah lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Waluh adalah buah pertama yang dibudidayakan manusia untuk pangan dan wadah air karena kulitnya keras. Biji waluh bisa dijadikan camilan sehat dan sumber minyak alami. Waluh menjadi simbol panen dan keberuntungan di banyak budaya, terutama pada perayaan Thanksgiving dan Halloween. Waluh bisa bertahan hingga 6 bulan tanpa rusak jika disimpan di tempat kering. Beberapa varietas waluh bisa mencapai berat lebih dari 400 kg. Tanaman waluh berasal dari wilayah Meksiko dan Amerika Tengah. Waluh dibawa ke Asia, termasuk Indonesia, oleh pedagang Eropa pada masa kolonial sekitar abad ke-16 hingga ke-17. Karena cocok dengan iklim tropis, waluh cepat menyebar di seluruh Nusantara dan menjadi bagian dari kuliner lokal seperti kolak waluh, sayur lodeh, dan kue labu. Waluh kini banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi dan menengah seperti Jawa Barat Lembang, Garut, Sukabumi, Jawa Tengah Magelang, Wonosobo, Temanggung, Sumatera Barat, Bali dan Lombok, Sulawesi Selatan dan Maluku. Tanaman ini sangat mudah beradaptasi di berbagai daerah selama memiliki cukup sinar matahari dan drainase baik. Beberapa jenis waluh populer yang dibudidayakan di Indonesia antara lain Cucurbita moschata atau labu kuning tropis kulit keras, rasa manis, sering digunakan untuk kolak dan bubur. Cucurbita maxima atau labu besar ukuran besar, cocok untuk olahan puree atau kue. Cucurbita pepo atau pumpkin hias sering digunakan untuk dekorasi. Labu madu atau butternut squash memiliki tekstur lembut dan rasa manis seperti madu. Selain itu, di beberapa daerah juga ditemukan waluh lokal liar, terutama di daerah pegunungan lembab dan hutan terbuka. Habitat dan syarat tumbuh waluh. Iklim, tropis dan subtropis dengan curah hujan sedang. Suhu ideal, 20-30 derajat Celcius. Tanah, gembur, subur, dan kaya bahan organik, pH 5,5 sampai ke 7,5. Ketinggian, 0 sampai 1000 mdpl. Cahaya, penuh sinar matahari. Tanaman waluh sangat sensitif terhadap genangan air, jadi drainase lahan harus baik. Cara budidaya dan perawatan waluh. Persiapan lahan. Gemburkan tanah dan buat bedengan dengan jarak tanam sekitar 2 kali 2 meter. Pemilihan benih. Pilih benih unggul dari buah tua sehat, keringkan, lalu rendam sebelum disemai. Penanaman. Tanam benih di lubang sedalam 2-3 cm dan tutup tipis dengan tanah. Pemupukan. Gunakan pupuk organik atau kompos pada awal tanam dan pupuk NPK saat tanaman mulai berbunga. Perawatan. Siram rutin tetapi tidak berlebihan. Kendalikan gulma dan hama seperti ulat daun atau kutu putih. Lakukan pemangkasan cabang untuk memperbanyak bunga betina. Penyerbukan. Waluh memiliki bunga jantan dan betina terpisah. Penyerbukan bisa dibantu secara manual untuk hasil maksimal. Waluh bisa dipanen dalam waktu 90-120 hari setelah tanam, tergantung varietasnya. Ciri buah siap panen adalah kulitnya mengeras, tangkai mengering, dan warnanya berubah menjadi oranye tua atau kuning gelap. Waluh kaya beta-karoten, vitamin A, vitamin C, serat, dan antioksidan. Beberapa manfaat kesehatannya: meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kesehatan mata, membantu menurunkan berat badan, menjaga tekanan darah dan kolesterol, menyehatkan kulit manusia, menenangkan pikiran berkat aroma khasnya. Meski sangat sehat, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan ringan kembung, penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes, reaksi alergi bagi sebagian orang. Waluh bisa diolah menjadi berbagai makanan lezat. Kolak waluh, kue lumpur labu, sup krim labu, bubur labu untuk bayi, pancake dan puding labu, puree labu untuk bahan roti dan kue, minyak biji waluh untuk kesehatan jantung,
Permintaan Waluh terus meningkat di pasar lokal dan global. Di Indonesia, Waluh banyak dijual di pasar tradisional dan supermarket. Untuk ekspor, Waluh diminati oleh Jepang, Korea, dan Eropa karena dianggap superfood alami. Nilai tambah besar juga datang dari industri makanan olahan dan pakan ternak. Tips tambahan seputar Waluh. Pilih varietas yang tahan penyakit. Rotasi tanaman setiap musim untuk mencegah penyakit akar. Simpan buah di tempat kering dan sejuk agar awet hingga 6 bulan. Gunakan bijinya sebagai sumber protein nabati. Jadi, sahabat hidrotani, Waluh bukan sekadar buah biasa. Dari ladang hingga meja makan, Waluh membuktikan dirinya sebagai tanaman serbaguna yang bergizi, bernilai ekonomi, dan mudah dibudidayakan. Yuk, kembangkan budidaya di daerahmu dan dukung potensi pertanian lokal Indonesia. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan video edukatif seputar tanaman, buah, dan rempah Nusantara lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.